Salam, salam sejahtera buat kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kaum bapak dan ibu. Kita telah memasuki masa-masa Advent, yang disebut juga masa-masa penantian akan datangnya Mesias Kristus sebagai juru selamat kita. Dia adil dan benar. Oleh sebab itu, bapak dan ibu sekalian, marilah kita dengan tekun dan setia menantikan kedatangannya dalam hati dan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak lupa senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini. Walau kita masih menghadapi COVID-19 ini, sembari kita memanjatkan doa agar COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas di mana saja, bersosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Kita telah memasuki minggu Advent keempat, dengan topik minggu kita adalah Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 sampai ayat 2 Advent. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan,
Masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1, Semua Suku Bangsa. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 sampai ayat 2, Di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu,
Kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1, bukakan pintu gerbang-Mu. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Roma 16 ayat 25 sampai ayat 27. Marilah kita baca secara responsoria. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 sampai ayat 2. Hosiana anak Daud. Hosiana
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 770 ayat 1 sampai ayat 2. Kepada Allah yang Maha Kuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Firman Tuhan untuk kita yaitu dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kami undang kita baca secara bergantian. Kami yang pertama. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kumerintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul, yang telah kau jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan didukung dengan topik minggu kita, yaitu kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Atau dalam bahasa Batak dikatakan Harajaun Nahot Rodi Saleling Lilingna. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak semua yang baik yang kita pikirkan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau di Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Adonggo madok jolma mersakap dalana alai tuhado namano Tuhan. Nah, itulah apa yang dialami oleh Raja Daud ketika itu. Nah, ketika itu bahwa Raja Daud melihat segala sesuatu, dia membangun istana begitu megah dengan kayu aras yang berkualitas, sehingga dia berpikir dan mempunyai ide akan membangun sebuah tempat atau bait Allah yang mana nantinya ditempatkan perjanjian atau tabut perjanjian tersebut. Karena dia berpikir tentang hal itu, tetapi bukanlah itu yang jadi. Kita ingat doa Bapa kami juga, jadilah kehendakmu. Nah, begitulah yang diberikan oleh Raja Daud pada saat itu, di mana jelas tadi dikatakan bahwa Daud mau mendirikan sebuah tempat di mana tabut perjanjian pada saat itu adalah tinggal atau diam di sebuah tenda atau kemah. Sementara Raja Daud pada saat itu sudah membangun sebuah istana baginya dengan tadi dikatakan kayu aras. Nah, Raja Daud sadar akan hal tabut perjanjian tadi, di mana yang masih berpindah-pindah tempat, sama seperti bangsa Israel yang selalu berpindah-pindah, yaitu nomaden.
Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka selalu berpindah-pindah. Dan tabut perjanjian Allah itu juga sama, berpindah-pindah tempat. Nah, ide itulah yang dipikirkan oleh Raja Daud sendiri, dengan pikiran agar tabut perjanjian itu adalah tempatnya yang khusus, yang istimewa, yang megah, dengan mendirikan sebuah bait Allah, yaitu di kota Yerusalem. Masai uli donian sakat ni Raja Daudon amanginang uli jala disakap ni banaima di patol khas ibana ima tu panurirang Nathan pada saat ini namangula di tonga-tonga ni kerajaan Raja Daud. Jadi ide itu, pikiran daripada Raja Daud itu dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan juga menyetujui akan hal itu. Apa yang dikatakan, apa ide daripada Raja Daud tersebut. Nah, ketika itulah suara Tuhan datang kepada Nabi Nathan. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah jelas. Di mana dikatakan oleh Tuhan Allah tadi bahwa memang Tuhan Allah itu tidaklah hanya diam di suatu tempat. Tuhan Allah itu bukanlah diam di sebuah tempat yang megah, yang baik, yang berkualitas. Seperti ide daripada Raja Daud. Maunya tabut perjanjian ini adalah di dalam bait Allah akan didirikan di kota Yerusalem. Tetapi Allah justru berkata bahwa Allah itu sebenarnya adalah Allah yang imanen. Allah Israel itu adalah Allah yang hadir di mana-mana. Dan itu jelas dikatakan melalui firman Tuhan ini, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah itu hadir. Dan ketika juga bangsa Israel berjalan di padang gurun, Allah itu juga hadir. Jadi bukan sebenarnya persoalan di tabut perjanjian Allah itu, tetapi itu Allah hadir sampai saat itu juga ketika firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Jadi Allah itu hadir di mana-mana. Dan Allah yang sama juga yang disembah oleh bangsa Israel, yang disembah oleh Raja Daud, yang dikenal oleh Nabi Nathan, Allah yang sama juga yang kita sembah pada saat ini di Minggu Advent yang keempat ini. Nah, makanya Allah menegaskan melalui firman Tuhan ini di ayat 12 tadi, di mana dikatakan di ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi artinya saudaraku yang kekasih, bahwa ide pemikiran daripada Raja Daud itu, yaitu akan mendirikan bait Allah di Yerusalem, bukanlah dia akan mendirikan. Tetapi jelas dikatakan tadi anak kandungnya sendiri, yaitu siapa? Raja Salomo. Jadi Raja Salomo lah yang akan mendirikan, yaitu bait Allah, tempatnya tabut perjanjian itu di kota Yerusalem. Nah, dan bukan itu hanya itu saudaraku yang kekasih, juga dikatakan di ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, saya pikir apa yang dikatakan melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah berujuk ke depan. Jadi artinya masa depan, regenerasi masa depan. Ketika Raja Daud berkata demikian, bahwa dia akan mendirikan bait Allah di Yerusalem, itu hanyalah ide pikirannya. Tetapi yang terlaksananya, bait Allah itu didirikan di Yerusalem adalah didirikan oleh Raja Salomo, yaitu anaknya sendiri. Dan bukan hanya itu saudaraku yang kekasih, juga tadi didukung di ayat 16,
Dikatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Seperti topik minggu kita pada hari ini Bapak Ibu, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Apa hubungan kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya melalui firman Tuhan ini? Artinya saudaraku yang kekasih, persoalan-persoalan yang ada di dalam firman Tuhan ini bukanlah hanya sekedar mendirikan bait Allah di mana Allah hadir melalui tabut perjanjian itu di kota Yerusalem yang akan didirikan oleh Raja Salomo, bukan. Tetapi merujuk ke masa depan di mana dikatakan bahwa di tengah-tengah keluarga bangsa Israel dari keturunan Daudlah akan lahir, yaitu Mesias Kristus itu. Jadi satu aspek yang lebih luas dari firman Tuhan ini, khususnya ayat 16 tadi, adalah puncak dari keturunan Daud akan muncul seorang akan menjadi pemimpin, penyelamat, penembus dosa umat manusia di dunia ini, yaitu Mesias Kristus. Dia adalah raja yang kekal. Raja ini akan memerintah Israel yang setia dan semua bangsa di dunia ini. Ia akan datang di kota Betlehem. Kita tahu saudaraku, apa yang dikatakan di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Firman Tuhan ini Mika 1 ayat 5 ini menunjukkan bahwa akan lahir dari kota Betlehem yang kecil itu. Kota Betlehem yang kecil sebenarnya tidak diperhitungkan karena dia kekecilannya. Ada istilah mengatakan small is beautiful. Artinya saudaraku yang dikasih, kecil itu indah, kecil itu berkuasa, kecil itu juga adalah harum namanya. Sebagai kita orang Kristen, kalau ditanya di manakah lahir Mesias Kristus itu, pasti kita berkata adalah di kota Betlehem. Kota Betlehem adalah kota yang kecil, tetapi walaupun kota yang terkecil, tetapi di sanalah kota itu menjadi besar. Di sanalah lahirnya Yesus Kristus menjadi harum namanya sampai ke seluruh dunia ini. Makanya firman Tuhan ini bukanlah hanya persoalan yaitu mendirikan bait Allah yang dikatakan oleh Raja Daud. Tetapi ini adalah merujuk kepada Advent yang keempat ini yang mengatakan kerajaan Mesias yang kokoh yang selama-lamanya. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus yang datang itu juga adalah memerintah sampai ke ujung bumi. Ia akan disebut Tuhan keadilan kita dan menyelamatkan manusia dari segala dosa, yang disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Immanuel itu juga adalah yang mempunyai kerajaannya yang kokoh sampai selama-lamanya. Artinya Mesias Kristus itu mempersiapkan ketika masa Raja Daud dan Salomo di dunia ini, yaitu sebuah kerajaan yang kokoh dan megah. Tetapi bukan hanya di dunia ini, di depannya akhirnya kerajaan yang kokoh itu, kerajaan Mesias itu adalah yaitu kerajaan Allah, surga yang kekal. Sebagai kita orang Kristen, kita harus berharap dan berdoa yang kita tuju di dalam kehidupan kita pada saat ini adalah surga yang kekal. Kita berharap bahwa kerajaan Allah itu adalah sebagai impian dan tujuan kita, karena itu adalah akhir kehidupan orang Kristen, yaitu kerajaan Mesias yang kekal, yang kokoh itu sampai selama-lamanya, yaitu surga yang kekal. Melalui Advent yang keempat ini Bapak Ibu, disuarakan kepada kita, kita tidak ragu-ragu lagi. Melalui Advent yang keempat ini, kerajaan Mesias itu ternyata adalah kokoh.
kokoh selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada berkesudahan. Apa yang dikatakan melalui firman Tuhan, apa yang dikatakan kepada kita bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tidak bermula dan tidak berujung. Jadi apa yang dikatakan topik minggu kita ini adalah memang benar. Harajaun na hodro di saling lilingna. Harajaun ni debata hodro di saling lilingna. Dang muba-muba amang. Dang muba-muba ihinang. Alala itu so kita hala Kristen suto Jesus ido nata tuju di ngolut tahun. Ido nata harapo di ngolut tahun ujung di ngoluta iko saat doita tu surga hasonangani. Sebab kerajaan Mesias itu kokoh sampai selama-lamanya. Dan ngadong na mampu meruntuhkan ni. Dan ngadong mampu na lahu menegai. Sebab disitulah kehadiran Mesias Kristus yang mau kita sembah nantinya ketika nanti Natal. Minggu depan kita akan menyambut Natal itu. Kita akan menyambut Mesias Kristus yang mempunyai kerajaannya yang kokoh itu. Alani dua manginang. Tapar siap pemadirita. Tapar siap pemanggoluta. Tabar siap tu maroha tau terbuka maroha pikirata tasambuk maibana sebagai Mesias hok do harajoni debatai ido natuari saunari rodi haluan nanain tatomu tomu hok do harajoni Mesiasi Kristusi alani amanginang asa tabuka maroha pikirata asa miyama Kristusi marhite-hite natalta marhite-hite haroroni tuata Yesus Kristus napadu halioni asanggiat kita terbuka mangaleor roha pikirata asamian ibana asahot ibana di hita alani tahulahumma tasambuk maibana asa parsidohot hita imatu kerajaan Mesias na saling liling naik saat di paso-paso tuhat tamahita jalata tomu-tomu ma Kristus ipalua hita na mga leon hasunangan las di roha hadameon di ngolutaon ay natasambuti pasti leon na tuhita hadameon hasunangan tupe marukil hita ala nisi taon do kofi 10 siyaon alay ko porsero hita haroro ni Mesias Kristusi iman dalahom memberkati hita do menghibur hita mengapuli hita pamalupun akan namar sahid akan nadagol akan naparir adidokodo raja narwi ima raja paluahon atau raja keselamatan manusia di seluruh dunia ini. Alani amanginang afe paupatonon ta jakom maibana ta loas maibana ro jala ta persiapo madirita manginang bahwa ibana kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya di pasu-pasu Tuhan tameta di dongane mahita inang amang nalahu menyambut Natalon sudah kita marlas ni roha nang di dia penang keluarga si sohot tarlumawi akan dibagas di pasu-pasu Tuhan manami nanami di pamalum akan warsahid di lehon akadalan lao ngolu-ngolu lao pacarian nalomak tujulan narion sehat kita sudah las rohata nalahu menikmati suasana Natal di tahun 2020. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami yang harus kami akui. Sebab kerajaan-Mu adalah kokoh untuk selama-lamanya. Di Advent keempat ini Tuhan yang Engkau datang sebagai Raja Mesias. Sebab kami tahu Tuhan Engkaulah Allah, Alfa dan Omega. Engkaulah untuk selama-lamanya. Biarlah dengan Natal nantinya Tuhan, kami menyambutmu dengan bahagia dan senang dan bersuka cita. Membuka hati pikiran kami, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, segala aspek kehidupan kami sehari-hari,
dan hati pikiran kami sambut dengan sukacita. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami Tuhan dalam satu hari ini, kemanapun kami pergi dan berada. Berkati keluarga kami, sanak famili kami, orang tua kami, atau anak-anak, atau cucu yang jauh dekat Tuhan. Penuh sukacita daripadamu. Ya Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu yang menonton secara live streaming ibadah ini. Kalaupun mereka sakit, sembuhkan Tuhan. Engkau memberkati tubuhnya, makanan, minuman, para medis dan dokter, sehingga mereka sembuh, sehingga mereka bersukacita. Kalau mereka Tuhan dalam kesusahan atau dalam masalah pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, atau pergumulan ekonomi keuangan pada masa-masa pandemi ini, ya Bapa di sorga, bantu mereka, tolong mereka Tuhan, biar segala beban mereka, pergumulan mereka menjadi lepas. Engkau tambahkan berkat-berkat rezeki, sehingga mereka bersukacita di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Ya Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang belum mempunyai momongan, berikan momongan bagi mereka, berikan anak bagi mereka. Dengarkan doa kami, dengarkan doa-doa mereka Tuhan, dan usaha mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan itu kepada mereka yang berseru kepadamu. Ya Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang sekolah, berikan kepintaran hikmat daripadamu, walaupun secara virtual atau daring, sehingga mereka Tuhan dapat menyelesaikan studi sekolah mereka atau yang melanjut penuh berkat anugerah-Mu, selesai pada waktunya dengan predikat yang baik. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan pada saat ini yang mempunyai pekerjaan, baik pegawai negeri, sipil dan swasta. Beri kekuatan, kesehatan, kesuksesan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur ke hadapan-Mu, memberikan yang terbaik ke gereja-Mu, ke hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu, yaitu di dalam situasi kondisi pandemi ini, banyak jemaat-Mu Tuhan yang menderita, yang sakit karena COVID-19 ini. Ya Bapa di sorga, berkati obat yang mereka makan, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Tetap kami Tuhan menjaga, yaitu protokol kesehatan, dan tetap kami Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi, dan juga para medis dan gugus Engkau pakai Tuhan, sehingga semuanya yang kami hadapi pada saat ini Tuhan berlalu dengan cepat. Itu harapan kami, itu doa kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah Indonesia ini, di tengah-tengah lingkungan kami. Ya Bapa di sorga, yang berulang tahun 1 minggu ini, beri panjang umur, kekuatan, kesehatan, berkat anugerah-Mu, sehingga mereka bersyukur ke hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui BNH KBP nomor 41 ayat 1 sampai 2. Hai rakyat kerajaan, sambil mengumpulkan persembahan. The
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.